Dembele cedera lagi. Ousmane Dembele harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah hanya bermain 25 menit. Cedera kembali menghampirinya. Sang peraih Ballon d'Or itu baru saja pulih dari masalah fisik, namun nasib berkata lain. Ia tampak frustasi saat berjalan menuju ruang ganti, ditemani staf medis PSG. Liverpool sebenarnya bukan pilihan pertama Florian Wirtz. CEO Bayer Leverkusen Fernando Caro mengklaim bahwa Liverpool bukanlah pilihan utama Florian Wirtz. Menurut Caro, gelandang timnas Jerman itu sebenarnya lebih memimpikan pindah ke Real Madrid, namun tawaran dari raksasa Spanyol tak pernah datang. Pada akhirnya, Liverpool yang berhasil mendapatkan tanda tangan bintang 22 tahun itu dengan mahar 116 juta pound sterling. Meski begitu, awal karir Wirtz di Inggris belum berjalan mulus. Ia belum membuka rekening gol maupun assist di IPL dan kerap dicadangkan oleh sang juara bertahan. Tackle horor Diaz ke Hakimi. Achraf Hakimi mengalami cedera serius dan harus meninggalkan lapangan dengan air mata menetes di wajahnya. Insiden itu terjadi setelah tackle keras dari Luis Diaz yang akhirnya diganjar kartu merah oleh wasit. Momen yang membuat sunyi stadion. Semoga pemulihan Hakimi berjalan cepat agar senyum dan kecepatannya bisa kembali mewarnai lapangan. Masalah Amad Diallo yang tak bisa diperbaiki Amorim. Manchester United menghadapi dilema serius terkait peran Amad Diallo. Pemain asal Pantai Gading itu memang tampil gemilang dengan gol volley indahnya yang menyelamatkan 1 poin saat melawan Nottingham Forest. Namun di sisi lain Diallo justru menjadi sasaran empuk lawan. Masalah utamanya, peran wingback tampak menjadi satu-satunya jalan bagi Diallo untuk masuk ke tim utama. Dalam evaluasinya, Amorim mengakui bahwa Diallo masih bisa tampil jauh lebih baik. Arsenal belum terhentikan. Arsenal kini menorehkan 8 clean sheet beruntun. Catatan terpanjang dalam sejarah klub, lebih mengesankan lagi mereka belum kebobolan 1 gol pun di Liga Champions setelah 4 laga. Kokoh di belakang, tajam di depan. Arsenal sedang berada di level yang berbeda, tak terhentikan, disiplin, dan benar-benar elit. Liverpool versus Real Madrid, Mac Allister menangkan si merah. Bermain di Anfield, Liverpool sukses membungkam Real Madrid dengan skor tipis 1-0. Tampil mengontrol, si merah menang berkat sundulan Alexis Mac Allister. Kemenangan ini membuat Liverpool merangsek ke peringkat ke-6 dengan raihan 9 poin, sama dengan Madrid yang berada di peringkat ke-5. Hasil lengkap Liga Champions matchday keempat hari ini. Napoli bermain imbang 0-0 dengan Eintracht Frankfurt, Olympiakos bermain imbang 1-1 dengan PSV, Bodo Glimt kalah 0-1 dari AS Monaco. Merino cocoknya gelandang apa striker ya? Gelandang. Menyerang. Label seperti itu terasa terlalu sempit untuk Mikel Merino. Ia adalah mesin yang tak pernah lelah, arsitek di tengah badai, dan ketika dibutuhkan, ia menjadi eksekutor yang tenang namun mematikan. Waktu, kekuatan, dan presisinya membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar soal posisi, tapi tentang kehadiran. Setiap kali ia melangkah ke depan, ada perpaduan antara ambisi dan kendali yang begitu khas. Tanda dari seorang pemain besar. Merino bukan tipe yang menunggu kesempatan datang. Ia menciptakannya, lalu menuntaskannya dengan gaya yang hanya dimiliki mereka yang istimewa. Slavia versus Arsenal, Merino bikin brace, The Gunners menang 3-0. Bermain di Eden Arena, pasukan Mikel Arteta tampil oke dan berhasil mengalahkan tuan rumah 3 gol tanpa balas lewat aksi Bukayo Saka di menit ke-32. Mikel Merino di menit ke-46. Dan gol kedua Merino di menit ke-68. Hasil ini membuat Arsenal terus menempel Bayern di peringkat kedua dengan raihan 12 poin. Desiree Doué, sang Golden Boy. Desiree Doué resmi dinobatkan sebagai Golden Boy 2025, gelar bergengsi bagi talenta muda terbaik dunia. Bintang muda milik Paris Saint-Germain dan timnas Prancis ini akan menerima penghargaan dari Tuttosport di Turin pada 1 Desember mendatang. Sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain yang baru mulai menulis kisahnya di panggung besar sepak bola. Desiree Doué, sang Golden Boy, masa depan yang mulai bersinar terang.
Jude Bellingham kembali menorehkan sejarah. Di usia yang baru menginjak 22 tahun, ia resmi menjadi pemain termuda yang mencapai 50 penampilan di Liga Champions UEFA, melampaui rekor milik Iker Casillas. Langkahnya tenang, tapi setiap pertandingannya adalah bab baru dalam buku sejarah sepak bola. Bellingham, talenta generasi ini yang menulis ulang rekor demi rekor dengan elegansi dan ketenangan luar biasa. Tottenham versus Copenhagen, Spurs pesta gol. Tottenham Hotspur berpesta 4-0 saat menjamu Copenhagen di lanjutan Liga Champions. Keempat gol Spurs dicetak oleh Brennan Johnson di menit ke-19, Wilson Odobert di menit ke-51, Van de Ven di menit ke-64, dan Joe Palhinha di menit ke-64. Hasil ini membuat Tottenham untuk sementara naik ke posisi ke-7 dengan 8 poin, sementara Copenhagen di urutan ke-33 dengan 1 poin. Max Doman kembali catatkan sejarah. Max Doman mencatatkan namanya dalam sejarah menjadi pemain termuda yang pernah tampil di Liga Champions di usia 15 tahun 308 hari. Rekor sebelumnya dipegang oleh Youssoufa Moukoko pada usia 16 tahun 18 hari. Namun kini Doman resmi melampauinya. Sebuah momen bersejarah bukan hanya untuk Arsenal tetapi juga untuk sepak bola Eropa. Selamat Max, perjalananmu baru saja dimulai dan sejarah sudah menulis namamu. Liverpool back to back. Liverpool akhirnya mencatat sejarah baru untuk pertama kalinya sejak 2009. Mereka berhasil meraih kemenangan beruntun atas Real Madrid di Liga Champions. Butuh waktu panjang, perjuangan, dan keyakinan untuk sampai ke momen ini. Sebuah pengingat bahwa di sepak bola masa lalu bisa diubah selama semangatnya tak pernah padam. Spalletti tegaskan Vlahovic masih bahagia di Juventus. Allenatore baru Juventus Luciano Spalletti menegaskan bahwa Attaccante andalan mereka, Dusan Vlahovic, sangat bahagia bersama si nyonya tua. Walau masa depannya di kota Turin masih belum sepenuhnya jelas. Di musim ini Vlahovic harus berbagi tempat dengan Jonathan David di lini depan Juventus, terutama saat masih dilatih oleh Igor Tudor. Tapi ia menjadi pencetak gol terbanyak sementara kubu Bianconeri dari total 13 pertandingan di semua ajang. Thuram kembali siap tempur lawan Kairat Almaty. Marcus Thuram mengalami cedera hamstring saat Inter berhasil membantai Slavia Praha pada akhir September lalu. Akibat cedera tersebut, penyerang Prancis berusia 28 tahun itu harus menepi dari lapangan hijau selama lebih dari 1 bulan penuh. Kini pemain asal Prancis tersebut dilaporkan sudah berada di ambang pemulihan total dan siap untuk kembali merumput. Kembalinya Thuram untuk menghadapi Kairat Almaty di UCL memberikan opsi yang sangat dibutuhkan di lini serang Inter. Juventus versus Sporting berakhir tanpa pemenang. Bermain di Allianz Stadium, Juventus sudah kecolongan gol di menit ke-12 lewat gol Maximiliano Araujo. Vlahovic mampu menyamakan skor di menit ke-34. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Juve masih tertahan di peringkat ke-23 dengan raihan 3 poin, sementara Sporting di posisi ke-10 dengan raihan 7 poin. PSG versus Bayern, 10 pemain di Rotten kalahkan Las Parisiens. PSG versus Bayern Munich berlangsung di Parc des Princes. Bayern mampu unggul 2 gol berkat brace dari Luis Diaz di menit ke-4 dan di menit ke-32. Namun pada menit akhir babak pertama, Diaz dapat kartu merah. Unggul jumlah pemain, PSG cuma bisa menipiskan skor lewat aksi João Neves di menit ke-74. Skor 1-2 untuk kemenangan Bayern menghiasi pertandingan. Kemenangan membawa di Bavaria ke puncak dengan 12 poin, sementara PSG di urutan ketiga dengan 9 angka. Atletico versus Union SG, Los Rojiblancos menang 3-1. Atletico Madrid meraih kemenangan saat menjamu Union Saint-Gilloise. Los Rojiblancos kalahkan tamunya 3-1. Ketiga gol tuan rumah dicetak oleh Julian Alvarez di menit ke-39. Conor Gallagher di menit ke-72. Dan Marcos Llorente di menit ke-90 plus 6.
Kemenangan ini membawa Atletico ke urutan ke-14 dengan 6 angka, sementara Saint Gilloise di posisi ke-26 dengan 3 poin. Skuad dihantam badai cedera, Flick ngeluh jadwal. Barcelona dilaporkan tengah merancang agenda baru untuk menambah pemasukan. Raksasa Katalan itu berencana menggelar 2 laga persahabatan di luar negeri. Ironisnya, rencana ini muncul di tengah keluhan pelatih dan pemain soal jadwal padat. Krisis cedera yang melanda skuad seolah tidak menjadi pertimbangan utama. Situasi ini menempatkan manajer Hansi Flick dalam posisi sulit. Sang pelatih sebelumnya sudah frustasi dengan agenda pramusim klub. Apakah Bayern Munich saat ini merupakan tim terbaik di Eropa? Kemenangan atas PSG membuat mereka mencatat 16 kemenangan beruntun di semua kompetisi, sebuah rangkaian luar biasa yang menunjukkan dominasi tanpa celah. Bukan hanya soal hasil, tetapi tentang cara mereka menguasai permainan. Tenang, tajam, dan efisien. Bayern tampak seperti mesin yang tak pernah melambat, terus melaju, terus menang. Hasil Piala Dunia U17 2025, Indonesia tumbang 1-3 dari Zambia. Timnas Indonesia memulai dengan kekalahan di Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 takluk 1-3 dari Zambia. Di laga pertama setelah mampu unggul lebih dulu lewat aksi Zahabi Goli di menit ke-12. Hasil ini membuat Garuda Muda berada di peringkat ketiga dengan